Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Dusun Bebet, Desa Situkumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kali ini saya melihat secara langsung petik buah melon Fujisawa yang dikembangkan oleh kelompok tani subur Dusun Bebet, Desa Situkumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ini merupakan panen perdana yang dilakukan oleh kelompok tani subur. Pembeli bisa mencicipi buah melon Fujisawa secara langsung tanpa dipungut biaya. Tapi kalau misalnya mau memetik secara langsung dan dibawa pulang, maka ditimbang terlebih dahulu dan dibayar. Untuk harga per kilonya 25.000 per kilo. Biasanya melon jenis Fujisawa ini dipasarkan di mal-mal besar seperti di Surabaya, Jakarta, dan kota-kota besar yang ada di Indonesia, dan harga per kilonya bisa melebihi 25.000 per kilo. Dan di pasar tradisional jarang untuk pemasaran melon seperti ini. Pak Kades, awal mula ketertarikan dengan budidaya melon Fujisawa ini awalnya bagaimana Pak Kades? Ya. Dengan metode greenhouse ini Pak Kades? Awalnya kita itu pada saat saya sendiri selaku kepala desa, koordinasi dengan kepala desa Keras, Kabupaten Kediri itu dalam satu kampung itu memang masyarakat potensinya adalah budidaya melon, dan itu sangat menghasilkan. Nah, pada saat saya kunjungan di sana beserta ditemani oleh kepala desa dan perangkat desa sana, saya jejak pendapat dengan warga sana. Ternyata dari budidaya melon itu sangat menguntungkan bagi petani biasa. Akhirnya bergerak hati saya supaya masyarakat itu juga ikut bergerak. Melon ini adalah pertanian ya santai, pertanian sampingan tapi menghasilkan. Saya itu tanya kepada salah satu warga di sana, nanam cuma 500 batang saja, per bulannya itu bisa dapat sekitar 3 juta. Per bulan 3 juta. Jadi sekali panen dia dapat untuk sekitar 6-7 juta. Itu cukup dilakukan dengan sampingan saja. Apalagi kita pakai GH, itu bisa meminimalis penyakit. GH itu greenhouse Pak Kades? Ya, greenhouse. Ya, greenhouse itu nggak perlu mewah-mewah seperti ini. Di daerah Kediri sangat sederhana sekali. Dalam arti kita pakai bikin bambu, yang penting kita tertutup. Ya, itu aja sudah cukup. Jadi kan untuk meminimalis penyakit. Dan alhamdulillah ini adalah tanam pertama. Insya Allah ini juga agak menguntungkan juga. Karena apa? Ya mungkin kelihatan kering-kering seperti ini. Memang ini umurnya sudah tua, terlalu tua. Karena umur 80. Mestinya kita panen itu di angka maksimal 75. Berhubung ini 75 masih kuat, kita tetap pertahankan di bibit yang kedua. Untuk yang pertama sudah kita panen kemarin. Nah ini adalah yang kedua. Mungkin kekeringan ini bukan karena penyakit, ini memang sudah usianya sudah melebihi. Karena apa? Ini umur 80. Tapi umur 80 sendiri buahnya masih bisa, masih kuat. Ya. Biasanya kalau melon di luar selain di GH umur 80, 70 saja sudah kering, bahkan melonnya juga sudah rontok. Yeah. Fujisawa ini beda dengan melon-melon yang lain. Kalau Fujisawa ini memang tipe melon varietas yang tertinggi. Ini adalah melon Jepang yang mana tidak bisa terlalu besar, biasanya 1,7 kilo,
tapi ini kasar, kulitnya tipis, Ya. isinya itu dagingnya merah dan isinya bijinya sedikit. Itu sangat Ya. sangat enak rasanya, manis. Kalau boleh tahu ini usaha pribadi atau bagaimana Pak Kades? Ini adalah pengembangan yang dilakukan oleh kelompok tani subur. Oke, Kita siap, selaku siap. pemerintah desa jika mendampingi karena Ya. ini juga sama dengan misi kita sebagai untuk menunjang ketahanan pangan. Oke, yang mana siap. dana desa itu prioritasnya untuk ketahanan pangan. Jadi kita kerjasama dengan kelompok tani subur. Kita ayo mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa melon ini adalah program ketahanan pangan yang mana melon ini juga bisa menguntungkan bagi petani sendiri. Berarti untuk tahun ini sudah menggunakan dana desa Pak Kades untuk budidaya melon ini? Untuk tanam pertama ini kemarin itu berhubung dana desa itu belum bisa kita cair karena ini adalah Desember masih tahun 2024. Kita ini swadaya dalam arti kelompok tani biaya sendiri. Tetapi untuk tanam kedua yang akan dimulai insya Allah bulan 5 besok itu murni dari kelompok tani mengajukan proposal kepada desa untuk pinjam modal nanti ke BUMDes, dalam arti BUMDes nanti pinjam modal untuk mengelola tanam ini untuk tanam kedua. Berarti sangat Pak ya, sangat bisa menjadikan contoh ketahanan pangan untuk pengembangan dana desa untuk tahun berikutnya Pak Kades. Ya, itu tujuan kami. Oke, siap. Saya selaku kepala desa mengapresiasi kelompok tani subur yang mana mau bekerja memberikan edukasi, pemahaman, pembelajaran terhadap masyarakat desa Situkumpul supaya dari kelompok tani ini bisa menular ke anggota, bisa menular ke warga Situkumpul yang lainnya. Jadi ini murni adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani subur Dusun Bebek. Oke, terima kasih Pak Kades. Ya. Semoga sukses selalu. Ya, amin. Budidaya melon dengan greenhouse yang dikembangkan oleh kelompok tani subur ini juga selaras dengan program pemerintah yaitu ketahanan pangan yang nantinya bisa dikembangkan dengan menggunakan dana desa untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga untuk ketahanan pangan yang 20% yang dianggarkan minimal dari dana desa bisa dikembangkan untuk budidaya melon Fujisawa di Dusun Bebit, Desa Situkumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Salam Berdesa, Desa Bangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.